warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Fikri Tato. Sekarang saya sedang bersama sahabat saya, Sobikin namanya. Beliau ini sahabat seperjuangan saya di kampus Kaisa. Sekarang saya sedang di kafenya ya, kafe milik bersama, yaitu kafe GCA. Mungkin sebelum saya lanjutkan, langsung saja ya kita tanya-tanya baik profil beliau, ya, kegiatannya, kesibukannya, ataupun tentang kafe ini, ya. Awal mulanya kafe ini terbentuk itu karena apa sih? Jadi misalkan kalian mendengarkan suara-suara angkot, suara mobil dan lain sebagainya, karena memang letaknya ini sangat strategis di pinggir jalan, banyak banget orang yang lewat, ya. Letaknya di Lontar 5, nanti selengkapnya bisa cek di bawah sini. Oke, langsung saja silahkan Pak Sobikin untuk perkenalan dirinya dulu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fikri sudah hadir ya, sudah datang di GCA Cafe, di mana ini adalah kafe milik bersama tim, bersama investment, bersama manajemen yang kita kelola untuk kebermanfaatan tentunya ya. Kalau tanya-tanya kenapa milik kafe bersama? Karena yang pertama kita sudah satu visi. Visinya untuk kebermanfaatan Pak Fikri. Ya, tentunya ya. Karena sekarang di era digital, era milenial, makanya kita bikin proyek melalui GCA Cafe ya. Kalau bilang tadi profil apa yang Profil pribadi Pak Sobikin dulu. apa nih kesibukannya? Kalau saya emang lahir di Pekalongan, sama partner saya juga satu desa Pekalongan juga, Mas Misbah. Terus juga saya sama S1 juga bareng Pak Fikri, jurusannya juga sama, jadi kita emang satu seperjuangan. Maaf ya Pak Sobikin, ngomong-ngomong nih, ini kita ngobrolnya santai aja ya. Iya. Ngomong-ngomong nih, berbicara jurusan, jujur kita itu jurusannya pendidikan agama Islam ya. Kalau orang-orang mikir itu kalau kita lulus dari situ kita biasanya jadi guru ya. Memang kita ini berdua memang profesinya sebagai guru, tetapi di samping guru kita juga punya kafe gitu, artinya berkecimpung di dunia bisnis juga. Itu sangat menarik ya. Itu bisa menurut saya Pak Sobikin itu bisa mematahkan pikiran-pikiran orang di luar sana bahwa sekarang itu jurusan tidak menentukan kemampuan dia. Betul seperti gimana Mas Sobikin? Iya, jadi betul kayak gini. Yang disampaikan Pak Fikri itu sangat betul sekali, bahwa kita tidak terkonfirm hal yang notabene, saya jurusan agama seharusnya jadi ustadz atau ceramah-ceramah di masjid. Tidak, karena sekarang dakwah era milenial itu nggak harus di masjid, tetapi bisa dakwah era milenial melalui kafe, melalui olahraga. Karena termasuk ala dakwah, kalau nggak salah di pelajaran SK itu, saya lupa tokohnya siapa, dia berdakwah lewat kafe-kafe, lewat dunia olahraga untuk notabene-nya untuk menarik para milenial. Nah, pertanyaan saya, kenapa yang dipilih namanya ini Cafe GCA? Di luar sana kan ada abnormal, terus Dark King, dapur kita dan lain sebagainya yang memang namanya itu unik-unik. Ya, mungkin GCA ini ya sesuatu nama yang kedengarannya unik, tetapi kayaknya singkatan dari apa? Mungkin bisa diceritakan. Betul, sebenarnya saya menimbang matang-matang, bahkan pas waktu itu saya diskusi juga dengan partner saya, Mas Iqbal, ini kita mau kasih nama apa nih atau apa. Cuman ketika ada masukan pas waktu itu sama teman saya yang notabene-nya Jojoba Pisang, dia udah punya ini gitu kan, apa namanya, kedai, punya 5 apa itu namanya, istilahnya store gitu ya. Kita diskusi bareng karena emang pas waktu itu kita satu partner belajar bisnis dan sebagainya. Emang betul, ingat kenapa ada nama KFC, kenapa ada Jeko. Nah, dari kata-kata itu emang yang paling bagus untuk menilai bisnis itu, untuk bisnis itu viral, ada cuma 3 kata Pak. Ya, apa? Contohnya misalkan Jeko, itu cuma 3 kata, J.co, J.co gitu kan, Jeko. Tapi itu ada kepanjangannya, Coffee Jonathan and Coffee atau apa gitu. Terus KFC juga sama, KFC itu juga sama. Nah, ini kenapa saya bilang GCA, karena notabene-nya mungkin sudah ada udah ada nama baik itu ya. Jadi kita akan mengangkat GCA ini untuk notabene branding utama. GCA itu memang udah ada nama apa sih maksudnya GCA itu?
Jadi nama untuk kebermanfaatan anak-anak milenial, anak-anak yang notabene-nya untuk perubahan di era digital. GCA, Generasi cerdas Asobin. Ini sebenarnya GCA ini emang nama saya pribadi Asobin gitu, tapi nama saya Sobiin. Cuman setidaknya mereka ada dari 100 anak, 1 atau 2 anak aja yang notabene punya visi satu visi sama kita gitu, untuk kebermanfaatan, untuk bekal mereka. Sebenarnya seperti itu. Ya, Mas Sobinya membuka kafe ini tujuannya, salah satu tujuannya adalah untuk berdakwah melalui kafe gitu kan. Dan sebelumnya juga tadi bilang melalui olahraga juga. Mungkin ada hubungannya GCA dengan olahraga itu sendiri. Maksudnya Iya, apa? jadi kayak gini. Sebelum GCA Cafe ini berdiri, kita punya komunitas tadinya. Setelah komunitas itu berdiri banyak, nah maka kita legalitaskan. Sama nanti ketika branding ini, GCA Cafe ini udah jadi brand, maka kita legalitaskan ke HKTI. Jadi kita hak milik kita brandingkan lalu kita jual ke orang lain. Gitu. Jadi emang harus ada legalitas untuk mencapai target pemasaran. Komunitas GCA itu awalnya apa tadi? Bergerak di bidang apa? Futsal, olahraga. Futsal. Dan itu udah hampir lama juga ya. Kurang lebih 4 tahun ya, 5 tahun. 4 tahun setelah berdebut di lapangan gitu kan, dengan tim futsalnya yang telah menjuarai di mana-mana gitu kan, dengan peserta yang banyak sekali, bahkan mereka digratiskan karena banyak donaturnya gitu, masya Allah. Tentunya setelah 4 tahun berdebut di lapangan, Pak Sobihin mulai membuka kafe ya. Setelah 4 tahun ini, mudah-mudahan ya kafenya ini bisa berjalan lancar, mulus gitu kan. Dan di hari ini tentunya ini saya tidak hanya mewawancara biasa saja, karena hari ini soft opening untuk kafe GCA ini gitu kan. Buat kalian semuanya ya yang melihat video ini, yang nonton video ini, silahkan langsung saja kunjungi tempatnya kalau memang dekat dengan rumah kalian. Dan bisa juga karena sekarang zamannya COVID-19 gitu kan, mungkin walaupun masih udah bisa gitu kan, hanya masih new normal gitu ya, masih belum bisa sepenuhnya gitu. Kita masih bisa membuka di GoFood ya, GoFood, GrabFood sama. Silakan Pak Sobihin untuk mempromosikan kafe GCA ini. Oke, terima kasih Pak Fikri. Jangan lupa dulu nih di subscribe ya, di subscribe, like and share ya kan di channel Fikri Tattoo. Jadi kayak gini, saya mohon doanya teman-teman atau yang melihat video ini, saya dan partner Mas Misbah membuka GCA Cafe untuk kebermanfaatan ya. Insya Allah kalian datang, tidaknya setiap bulan kita akan sisihkan rezeki kalian untuk kebermanfaatan. Jangan lupa datang di Lontar 5 atau enggak pesen di GoFood sama GrabFood untuk GCA Cafe-nya. Terima kasih, saya kembalikan lagi. Iya, terima kasih Pak Sobihin untuk waktunya ya. Saya juga sudah diajak ke tempat Pak Sobihin untuk soft opening ini. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar, apa harapan kita semuanya tercapai. Oke, terakhir mari kita lihat-lihat kafe ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai situ apa